Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Salam kenal ya untuk kalian yang baru nonton. Di video kali ini aku pengen membagikan ke kalian tips training lapangan di PNM Syariah. Kalau kalian pengen tahu, simak videonya sampai selesai ya. Proses pendaftaran antara AO dan FHO itu kurang lebih sama ya. Ada 3 tahap. Jadi pendaftarannya yang pertama itu tes tulis. Tes tulisnya itu tentang kepribadian dan itu dilakukan secara langsung. Ketika dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya, saat itu juga ya dalam 1 hari itu proses pendaftarannya itu selama 1 hari ya. Jadi setelah dinyatakan lolos tes tulis atau tes kepribadiannya, itu selanjutnya kita melakukan wawancara. Nah, setelah wawancara lolos, kita langsung dilakukan training. Nah, trainingnya itu dilakukan di hari selanjutnya. Jadi kesepakatan kayak gitu, misalkan kesepakatan trainingnya hari Senin, ya di hari Senin itu kita melakukan training. Nah, nanti untuk tempatnya itu kita dikasih tahu oleh pihak SDM-nya. Nah, kita langsung menghubungi pihak cabang tersebut kayak gitu. Nah, ini bedanya yang TL masa sebelum pandemi sama setelah pandemi itu beda ya. Kalau dulu waktu sebelum pandemi itu kita TL-nya cuma 3 hari. Nah, kalau yang sekarang ini itu TL-nya ada 6 hari. Kemarin ada yang tanya ya kepanjangan TL. TL itu training lapangan gitu. Jadi kalian setelah wawancara, proses wawancara itu kalian training lapangan. Nah, untuk setiap harinya itu sama ya, kalian dapat uang transportnya itu 25.000 setiap harinya. Nah, di video kali ini aku pengen menjelaskan ke kalian tips ketika kalian training lapangan di PNM Mekah. Yang pertama itu kalian harus konfirmasi kepala cabangnya kalau kalian akan training di cabang tersebut. Nah, biasanya kalau misalkan setelah melakukan wawancara dan lolos training, biasanya pihak SDM itu memberikan nomor telepon kepala cabangnya agar kita bisa konfirmasi kalau misalkan kita akan training di cabang tersebut. Nah, konfirmasinya itu gampang aja ya. Kalian tinggal salam, terus perkenalan, terus menyampaikan kalau kalian akan training di cabang tersebut berapa hari kayak gitu. Terus kalian bisa selanjutnya tanya berkas apa saja yang dibawa, yang diperlukan. Terus yang kedua, kalian bisa tanya jam masuk dan jam pulangnya. Terus yang ketiga, kalian bisa tanya baju yang harus dipakai ketika training. Nah, setelah kalian sudah menentukan tanggal trainingnya, kemudian kalian nanti pasti akan ditandemkan atau dibarengin ya sama AO seniornya kayak gitu. Nah, ini fungsinya untuk kalian belajar tugas pokok dan fungsi sebagai AO atau jabatan tersebut kayak gitu. Misalkan kalian daftarnya sebagai FAO, nah kalian nanti akan ditandemkan sama senior FAO-nya kayak gitu. Nah, ketika kalian mendaftar sebagai AO, kalian juga ditandemkan AO seniornya kayak gitu. Nah, ini fungsinya biar kalian mengetahui kegiatan apa aja sih yang dilakukan oleh AO ataupun FAO kayak gitu. Nah, kalian kalau misalkan tips yang kedua ya, kalau misalkan kalian sedang training itu sebaiknya minimalisir ya mainan HP-nya. Jadi kalian untuk menunjukkan apa ya, kayak antusias kalian untuk mengisi posisi tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian ikut AO seniornya atau FAO seniornya terus kalian mainan HP, kan kayak apa ya, kayak kurang serius kayak gitu. Nah, ketika kalian memperhatikan terus memahami kemudian mencatat apa aja sih yang dilakukan oleh AO atau FAO-nya, nah nantinya kalian juga paham gitu apa sih dan tugas pokok dan fungsinya posisi ini kayak gitu. Tips yang ketiga itu kalian bisa mencatat apa aja sih tugas yang dilakukan kayak gitu. Atau biasanya kan kalau misalkan lagi AO-nya lagi angsuran ya, AO-nya lagi angsuran itu kan bakal ada kayak langkah-langkahnya kayak gitu, step-stepnya. Jadi kayak pertama harus baca doa dulu, terus yang kedua harus absen kayak gitu. Jadi langkah-langkah itu bisa kalian catat di buku catatan. Jadi tips yang nomor 3 itu kalian mencatat ya. Kalian harus bawa catatan kecil. Nah, itu fungsinya untuk mencatat. Kalian juga bisa sih mencatat lewat HP kayak gitu. Tapi kan
uh, itu beda-beda ya, tergantung kalian. Kalau misalkan kalian nangkepnya cepat, kalau misalkan nggak mencatat itu juga sudah nyantol di pikirannya kalian, nah itu kalian juga nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri itu aku biasanya mencatat sih hal-hal yang dilakukan di saat di waktu training kayak gitu. Nah kalau misalkan FAO juga sama, misalkan ya kalian ikut FAO seniornya itu nginput nasabah yang mau pencairan kayak gitu. Nah, kalian juga bisa tulis langkah-langkahnya apa aja yang harus diklik kayak gitu. Nah, itu kalian bisa tulis di buku catatan. Jadi, ketika biasanya ya kalau misalkan setiap hari setelah training itu nanti kalian ditanyain sama kepala cabang atau SAO-nya kayak gitu. Kalian seharian ini ngapain aja sih dan apa aja yang udah kalian pelajari kayak gitu. Nah, nanti ketika hari terakhir training itu biasanya kalian juga ditanya-tanyain sudah paham apa kayak gitu. Nah, ini juga nantinya yang menentukan kalian lolos atau tidaknya. Nah, kemarin ada yang tanya ya, berapa persen sih lolos trainingnya ketika kita sudah menjalankan training lapangan kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan presentase itu tergantung ya, jadi tergantung kalian sendiri kalau ketika menjalankan trainingnya kayak gitu. Tips selanjutnya yaitu kalian juga aktif tanya gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang kalian nggak pahami, kalian bisa tanya ke AO seniornya ketika ada di lapang kayak gitu. Kalian juga bisa minta nomor AO seniornya untuk kalian tanya-tanya lebih lanjut kayak gitu. Jadi di sini kalian bisa menunjukkan antusiasmenya ya. Kalau misalkan kalian ikut training, kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kalian banyak tanya, pasti kalian dianggap aktif kayak gitu. Dianggap aktif dan kalian juga memahami. Jadi ketika nanti ditanya sama SAO atau KC-nya ketika setelah briefing terakhir atau ketika sebelum penentuan kalian lolos atau enggaknya, itu kalian bisa menjawabnya kayak gitu. Nah, tips selanjutnya yaitu kalian nggak perlu takut. Misalkan ya kalian lapar atau kalian mau sholat kayak gitu. Nah, jadi pengalaman temanku sebelumnya itu dia nggak lanjut training karena waktu itu AO seniornya padat banget jadwalnya. Jadi setiap jam itu kan memang ganti-ganti PKM kayak gitu ya. Nah, kebetulan AO seniornya itu lagi halangan, jadi nggak sholat kayak gitu. Nah, temanku ini takut yang mau bilang kalau mau ke masjid kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan numpang sholat di rumah nasabah juga bisa kan, atau sholat di masjid sebentar gitu bisa sebenarnya. Cuman mungkin temanku ini takut mau bilangnya ke AO seniornya kayak gitu. Jadi alhasil sehari-hari itu dia nggak sholat kayak gitu. Nah, sayang banget gitu kalau misalkan kalian takut mau bilang ke AO seniornya kayak gitu. Jadi saranku kalian kalau misalkan lapar, haus atau mau sholat, mau istirahat kayak gitu, kalian bilang aja. Karena AO seniornya itu yang apa ya, yang nemenin kalian, yang istilahnya ngajari kalian di hari itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian takut atau gimana, itu kayak apa ya, kayak nggak ini aja, kayak nggak seharusnya kayak gitu. Kalau misalkan mau sholat, mau istirahat, mau minum, mau makan, ya tinggal bilang aja gitu ke seniornya kayak gitu. Gak mungkin dimarahin, kalian kan juga training kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu takut sama senior AO seniornya, karena itu nanti yang jadi pembimbing kalian kayak gitu. Kalau misalkan kalian juga tanya, pasti dijawab kok sama AO seniornya atau FAO seniornya kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Nah, jadi intinya tips training lapangan di PNM Mekar Syariah itu yang pertama, kalian harus konfirmasi ke KC, perkenalan dulu ya, kalian nama kalian siapa, terus kalian ditugaskan training di sana berapa hari, terus tanya aja jam masuknya, terus berkas apa yang dibawa, sama pakaian apa yang kalian pakai ketika training kayak gitu. Terus tips yang kedua, kalian mengikuti AO atau FAO seniornya dengan hikmat gitu ya. Jadi kalian jangan kena distraksi kayak mainan HP kayak gitu, karena kalian selama proses training itu kalian dinilai sama AO atau FAO seniornya.
Jadi nanti KC-nya pasti tanya kalian ketika di lapang itu kayak gimana kayak gitu. Kalau misalkan kalian mainan HP terus, kalian kan apa ya istilahnya nggak memperhatikan AU senior atau FAO seniornya kayak gitu. Nah, jadi kurang-kurangin main HP ya. Jadi kalian harus apa ya memperhatikan dan antusias ya kalau misalkan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh AO atau FAO-nya kayak gitu. Terus yang ketiga, kalian mencatat apa aja yang dilakukan oleh AO atau FAO seniornya ya. Biar mudah paham aja kayak gitu. Nah, setelah paham, kalian bisa catat sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Jadi kalian bisa lebih paham kayak gitu. Terus yang keempat, kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, itu kalian langsung aja tanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian tanya, aktif tanya, itu bakal jadi nilai plus juga kalau kalian antusias banget masuk ke PNM kayak gitu. Nah, terus yang kelima, kalian nggak perlu sungkan karena AO atau FAO seniornya itu yang bakal membimbing kalian di hari itu kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian haus, lapar ataupun mau istirahat, mau sholat, kalian bilang aja kayak gitu. Jadi mereka juga tahu kalau misalkan kalian misalkan mau sholat kayak gitu, karena kan mungkin ini kurang komunikasi aja ya kalau misalkan ada yang sampai nggak sholat karena takut mau bilang ke AO seniornya, ke FAO seniornya. Kebetulan sekarang ini ada proses pelaksanaan tes serentak. Nah, itu tanggal 12 Maret 2022. Bagi kalian yang pengen ikut, silakan kalian melakukan pendaftaran di CP yang sudah tertera ya di IG PNM Mekar kita atau di PNM officialnya. Kalian bisa cek juga di website maupun di IG-nya. Selamat mencoba. Nah, jadi itu aja tips yang bisa aku sampaikan ke kalian kalau misalkan kalian training lapangan sebagai AO atau FAO di PNM Mekar Syariah. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.